Halo teman-teman sahabat sejiwaku, apa kabar? Semoga selalu penuh dengan cinta, penuh kasih, penuh kedamaian, keberkahan, selalu sehat ya, dan juga mudah-mudahan rezeki mudah dan juga berlimpah. Ketemu lagi bersama saya Damar Aji, yang pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card. Kita akan pilih kartu, ada 2 kartu di sini dan ditandai dengan cincin berwarna kuning dan juga berwarna merah. Tema kali ini teman-teman, kita bakal mengangkat sebuah tema dengan judul Bahagiakah Dia Dengan Pilihannya? Dan ini adalah salah satu permintaan atau usulan dari salah satu subscriber yang ada di channel Damar Aji. Oke, inisialnya adalah ST. Kenapa saya sebutkan ST? Karena saya takutnya nanti tidak berkenan dan saya sebutkan inisial depannya saja. Tetapi yang jelas saya mencoba memenuhi apa yang menjadi usulan dan juga permintaan dari teman-teman dan sahabat sejiwaku. Karena bagaimanapun saya tahu bahwa kamu pasti punya keinginan dan juga punya sesuatu yang kamu rasakan. Punya masalah yang sedang kamu alami. Sehingga mungkin kamu pengen berbagi, pengen sharing, atau bahkan kepengen mendapatkan pencerahan dari bacaan-bacaan atau dari channel Damar Aji. Oke, teman-teman, kita akan melihat kenapa judul dan temanya adalah Bahagiakah Dia Dengan Pilihannya? Karena tentu ini berhubungan dengan apa yang pernah kalian jalani. Bahwa kamu mungkin pernah mengalami satu kondisi di mana kalian bersama-sama bahagia, tapi kemudian di perjalanan cinta kalian terputus, selesai dengan berbagai macam faktor. Dan kamu sekarang mungkin pengen tahu kondisi dia tuh bagaimana. Apakah dia bahagia dengan pilihannya? Apakah dia merasakan sesuatu yang kamu rasakan juga, gitu kan? Karena sebagian dari yang saya rasakan di sini, teman-teman juga masih suka ingat dia, dan di situ ada keinginan untuk kepengen tahu. Mungkin hanya sekedar kepengen tahu, tapi di sisi lain kamu juga ada semacam harapan-harapan, barangkali masih ada keajaiban dan bisa bersatu lagi. Tetapi yang jelas tidak kesana banget arahnya, karena kita hanya sekedar kepengen teman-teman tahu dan situasinya seperti apa. Itu aja, that's it ya. Oke, teman-teman, sekarang saya ajak dulu kamu untuk memilih ya salah satu di antara 2. Ada cincin berwarna kuning dan ini adalah berwarna merah ya. Silahkan pilih salah satu, nggak usah terpatok pada nggak usah terpatok pada warna. Tapi kita belajar dan sekaligus melatih intuisi kamu juga, melatih intuisi dan melatih batin kamu, melatih energi kamu juga dengan melakukan pilihan ya. Dan saya arahkan sedikit, saya bahas sedikit bahwa intuisi itu pun perlu dilatih gitu kan, karena kita harus bisa merasakan sesuatu yang terjadi di sekitar kita, membaca hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita ketemu dengan orang, kita merasakan seseorang dan sebagainya. Di sini nanti caranya gampang sekali, kamu tinggal fokus saja, tarik nafas dulu pada hitungan ketiga nanti lewat lewat hidung, lalu dikeluarkan lewat mulut pelan-pelan ya. Oke, 3 kali. Terus kemudian nanti saya pandu, hitungan ketiga ditarik, nanti dilepaskan pelan-pelan. Oke, tarik nafas dulu, 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Tarik lagi, 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Bagus sekali. Sekarang tutup mata, lihat dulu sebentar dan tutup mata sebentar. 1, 2, 3, tutup mata. Rasakan bahwa apa yang kelihatan dalam imajinasi kamu itu kira-kira cincin berwarna kuning atau merah. Oke? Yang muncul, yang dominan di pikiran kamu, itulah yang kamu pilih. Oke? Bayangannya jelas, ada kuning, ada merah. Kamu tertuju kepada warna kuning atau merah. Silahkan buka mata. 1, 2, 3. Nah, itulah yang kamu pilih, berarti cincin yang ada dalam pandangan kamu atau apa yang ada dalam pikiran kamu dan ternyata sama dengan apa yang ada dalam pandangan kamu. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai satu persatu. Kita baca dari cincin yang berwarna kuning ya. Oke. Saya baca di sini, saya menggunakan 2 jenis kartu. Saya tata dulu. Teman-teman, di sini ada 5 kartu. Pertama ada 5 of Swords, ada Knight of Wands, ada 3 of Pentacles, ada lagi Knight of Cups, ada 6 of Swords.
Teman-teman, kalau judul tadi adalah bahagiakah dia dengan pilihannya, maka di sini saya akan membaca dari 5 kartu ini. Saya merasakan di sini dia dengan pasangannya, dengan pilihan sekarang ini sepertinya memang menjalani kehidupan yang tidak semulus atau seperti yang diinginkan atau seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya melihat di sini ada banyak pertengkaran dan pertikaian, bahkan dia sekarang ini ngerasa kayak posisinya kalah terus. Pasangannya lebih dominan daripada dia. Dia seperti dikalahkan terus. Dia merasa kayak tidak berarti keberadaannya, ngerasa kayak yang seolah-olah dia tuh tidak dianggap. Di situ ada tekanan-tekanan batin yang dia rasakan. Ada kondisi yang membuat dia tuh bersedih. Ada kondisi yang membuat dia tuh kembali lagi berpikir tentang masa lalunya, atau bahkan dia berpikir tentang gambaran-gambaran atau membayangkan, mengingat kembali situasi dan kondisi pada saat sama kamu. Itu yang dia rasakan saat ini. Tapi itu sesekali, karena dia sekarang ini lebih terfokus dengan keadaannya sendiri yang memang kurang begitu bagus. Saya melihat di sini dia sepertinya dalam kondisi yang tertekan. Secara finansial dia juga begitu menjadi beban. Secara finansial dia juga cukup terbebani karena situasi dan kondisi ini sepertinya membuat dia itu tidak stabil di hal finansial. Saya merasakan lagi ada energi-energi yang membuat dia tuh sebetulnya berontak dengan keadaan ini. Pasangan dia, sekali lagi saya katakan, terlalu dominan. Dia selalu di bawah tekanan. Padahal dia sangat kepengen memiliki keluarga yang harmonis, karena dia sudah memutuskan untuk memilih dia, memutuskan untuk menjalani hidup bersama dia. Tapi sepertinya di sini ekspektasi dia tidak sesuai. Apa yang dia bayangkan, apa yang dia harapkan tidak sesuai dan tidak terlaksana. Itu terjadi hanya di awal-awal saja, teman-teman, ya. Jadi sahabat sejiwaku, bahwa apa yang dia rasakan saat ini hanya terjadi di awal-awal. Kebahagiaannya semua sesuai harapan, tapi di tengah perjalanannya sampai sekarang ini, kalau saya lihat ini energi sekarang. Oh ya, dan teman-teman jangan lupa juga bahwa ini bersifat general, ya. Artinya tidak akan semuanya resonate, artinya tidak akan semuanya pas. Jadi buat kamu yang kepengen pas, resonate, maksimal, hasilnya sesuai dengan energi kamu, silahkan kamu bisa melakukan private reading bersama saya di nomor yang tertera di kiri kanan atas, atau bisa lihat kamu di deskripsi. Teman-teman sejiwaku, bahwa di sini video ini bersifat timeless juga, ya, sepanjang waktu dan kapanpun kamu nonton video ini masih berlaku. Dia kepengen keluarga bahagia, dia kepengen keharmonisan rumah tangga, keharmonisan hubungannya, ya. Bisa jadi dia sekarang sudah berumah tangga, bisa jadi dia juga masih pacaran, dia masih berhubungan, belum sampai level ke rumah tangga. Tapi apapun itu statusnya, saya melihat bahwa di sini dia dalam kondisi yang kurang baik. Dia dalam kondisi yang sepertinya ada energi dia kepengen pergi. Dia kepengen melepas segala sesuatu, kepenatan segala yang ada di dalam diri dia, di dalam pikiran dia. Dia kepengen melakukan sebuah perjalanan jauh. Dia kepengen pergi dari situasi itu. Tapi ada beban-beban atau ada hal-hal yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa mudah pergi begitu saja. Di sini saya melihat ada semacam gambaran-gambaran bahwa dia itu sebetulnya sudah mencoba memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Tetapi sekali lagi pasangannya di sini sepertinya dominan dan karakter orangnya juga keras. Ada hal-hal yang secara visi misi, secara mindset dan secara karakter itu berbeda di antara mereka berdua. Mereka berdua itu sering banget bertengkar dan ada banyak komunikasi yang miss gitu ya. Jadi di situ membuat si pasangan kamu ini atau dia itu kelelahan ya. Dia kondisinya lelah banget sekarang. Lelah secara psikis, secara batin, sehingga dia sekarang ngerasa bahwa ada semacam keinginan untuk pergi. Kita nanti bakalan lihat dari kartu ini, kita ambil 3 kartu ya. Kita lihat di situ ada pesan-pesan apa yang menyertai di situasi dan kondisi dia ini. Tetapi ada semacam ikut peran serta dari orang ketiga
Dalam arti kata, ada orang seperti keluarganya, orang tuanya, atau temannya itu yang selalu ikut campur di dalam urusan-urusan dia. Dia itu mencari orang yang salah untuk curhat. Jadi artinya ketika dia curhat dengan teman atau siapapun, itu saya bilang atau saya lihat di sini salah, karena dia selalu mendapatkan masukan-masukan atau advice yang kurang tepat, sehingga energi di sini semakin memperburuk situasi dan kondisi hubungan dia. Jadi intinya, bahagiakah dia dengan pilihannya? Kalau di sini sudah kita lihat jawabannya jelas, sepertinya dia tidak bahagia dengan pilihannya. Ya, dan situasi kondisi yang dihadapi sekarang ini cukup berat. Dan di sini menunjukkan bahwa ada Six of Swords, menunjukkan bahwa kartu ini adalah kartu di mana dia kepengen pergi, lepas dari situasi ini, tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak mudah untuk melepaskan semuanya dengan mudah. Oke, kita akan lihat teman-teman di sini. Di sini ada completion, ada rebirth, ada bridge. Dari 3 kartu yang muncul di sini, saya melihat bahwa dia sedang berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dia sedang berusaha untuk menyelesaikan apa yang selama ini mengganggu di pikirannya dan menjadi beban-beban di dalam hidupnya. Kalau misalnya dia belum menikah, itu artinya masih ada kesempatan untuk kamu bisa berkomunikasi lagi dengan dia. Tapi kalau dia sudah menikah, berarti jangan sekali-kali kamu mengganggu hubungan atau keluarga mereka, karena masih ada keterikatan secara resmi, secara negara, secara agama, secara apapun, dia masih ada ikatan batin yang sangat kuat. Jadi kalau kamu sekedar kepengen tahu bahwa apakah dia bahagia dengan pilihannya, inilah jawabannya untuk pile yang cincin berwarna kuning. Pile kedua nanti kita akan lihat, sabar dulu ya, dan kita akan melihat lagi bahwa dia kepengen seperti mengulang lagi. Dia sebetulnya kepengen memperbaiki segala situasi, segala keadaan yang ada. Dia kepengen sekali berkomunikasi dengan baik. Cuma pasangannya di sini egonya sangat tinggi, sehingga dia tuh kayak yang merasa kewalahan menghadapi pasangannya. Dia kepengen untuk memperbaiki segala keadaan yang ada, karena keputusan dia itu kan sudah menjadi sebuah konsekuensi bagi dia. Dia malu juga kalau misalnya dia harus menyerah gitu ya, ada perasaan malu juga, maka dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik gitu kan. Meskipun di sini sebetulnya ada banyak hal yang sudah keluar dari aturan-aturan main, ada banyak pelanggaran-pelanggaran. Dan sepertinya keributan mereka pun tidak serta-merta begitu saja terjadi ya teman-teman, karena ada penyebab-penyebab, ada kesalahan-kesalahan dari kedua belah pihak yang dilakukan, sehingga mereka masing-masing mencari pembenaran sendiri, menyalahkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau di sini saya melihatnya bahwa dia itu sedang berusaha untuk memperbaiki situasi ini gitu loh. Karena hal-hal kecil di antara mereka itu sering banget diributkan. Bahkan kalau saya lihat di sini energi mereka sudah mulai bergeser. Artinya terjadi kejenuhan-kejenuhan yang semakin lama semakin akut. Jadi hubungan mereka sekarang ini semakin toksik ya. Keterlibatan orang ketiga itu memperkeruh suasana. Orang ketiga di sini bukan berarti ada perempuan lain atau laki-laki lain, tidak. Tapi sifatnya ini sahabat, keluarga, atau teman dekat dia. Di sini saya merasakan bahwa dia sedang berjuang, sedang berusaha juga. Meskipun ada energi di mana dia sudah kepengen pergi dari situasi ini karena sudah nggak betah. Itu teman-teman yang bisa saya bacakan untuk pile pertama dengan cincin berwarna kuning ya. Dan saya bisa baca ini tuh dulu aja. Ya, belum sampai detail banget, tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kamu, atau paling tidak menjawab rasa penasaran kamu juga. Karena apapun, saya nggak perlu juga terlalu detail, karena bisa dibilang ini kan sudah tidak ada hubungannya banget sama kamu gitu kan. Toh kamu sekarang juga punya kehidupan sendiri, meskipun mungkin kamu masih juga tanpa dia, atau sebagian dari kamu juga sudah menjalani kehidupan baru dengan seseorang yang ada sekarang ini. Oke, jadi nggak perlu detail. Tapi mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjawab rasa penasaran kamu terhadap
tema yang berjudul akankah atau bahagiakah dia dengan pilihannya. Oke, teman-teman sahabat sejiwaku, kita akan mulai masuk ke file kedua. Kita singkirkan cincinnya terlebih dahulu dan kita lihat kira-kira akankah bahagiakah dia dengan pilihannya. Oke, kita lihat di masing-masing kartu di sini. Lima kartu sudah keluar. Di sini ada Ace of Swords, ada The High Priestess, ada Page of Cups, ada Four of Cups, dan juga ada The Lovers. Oke, teman-teman, bahagiakah dia dengan pilihannya? Dia memang sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan baru bersama dia. Di dalam percintaannya, di dalam hubungannya selama ini jalan dengan baik. The High Priestess, meskipun ada energi-energi yang juga menyertai, energi buruk yang menyertai, sifat karakter dari pasangannya ternyata tidak sesuai dengan harapan yang selama itu atau selama kemarin dia impikan. Meskipun di sini tidak terlalu ada pertengkaran, tidak terlalu ada percekcokan, tapi justru di sini ada semacam kondisi-kondisi yang dirasakan secara batin itu cukup mengganggu juga. Tetapi kalau boleh dibandingkan kondisi ini, pile kedua atau pile di batu merah ini masih much better dari pile pertama. Lebih baik dari pile pertama. Kalau pile pertama boleh dikatakan tadi jawabannya adalah tidak bahagia karena terlalu banyak beban. Di sini secara umum sih wajar ya yang dia rasakan. So far dia cukup sibuk dengan pekerjaannya, cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, dan secara hubungan pribadi dia dengan pasangannya sekarang ini juga cukup baik, cukup berjalan dengan baik. Meskipun adalah kadang-kadang perasaan-perasaan jenuh, bete dan sebagainya ada, tapi itu tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu mendominasi di hubungan mereka. Sempat di antara mereka itu di salah satunya atau katakanlah si dia ini adalah orang yang sedang kamu fokuskan, gitu kan? Dia ini adalah orang yang sedang kamu fokuskan. Dia sebetulnya pernah mendapatkan semacam penawaran atau situasi dihadapkan dengan pilihan. Setelah dia selepas dari kamu, setelah dia memutuskan berpisah dari kamu, sepertinya dia menjalani hubungan dengan dia, tapi dia juga sempat dihadapkan dengan pilihan. Jadi saya pikir sekarang tidak usah disesali bahwa dia itu bukanlah yang terbaik menurut saya. Jadi biarkan dia dengan kehidupannya, biarkan dia dengan keadaannya sekarang ini bersama pasangannya. Teman-teman, di The Lovers di sini saya melihat sih memang hubungan mereka cukup harmonis lah ya, kalau boleh dibilang seperti itu. Harmonisasinya ada, terus kemudian interaksi hubungan mereka juga bagus, secara pekerjaan finansial mereka juga cukup baik gitu kan. Terus kemudian di sini dia memiliki kesibukan dan kegiatan bersama-sama antara dia dengan pasangannya, dan di sini dia memulai keadaan-keadaan baru, selalu membuat kreativitas baru di kehidupan dia. Yang jelas secara umum sih ya baik-baik saja sih gitu loh. Kita akan lihat nanti di 3 kartu susulan berikutnya, kita akan melihat sejauh apa. Kita akan melakukan cek energi lebih dalam lagi. Tapi di sini saya ngelihatnya hubungan mereka baik-baik saja. Cuman ada sedikit gangguan-gangguan sih, gitu loh, bahwa sifat pasangannya atau pasangan dia sifatnya tuh lumayan tidak kooperatif gitu loh. Ada beberapa energi buruk yang dibawa oleh pasangan. Dan si dia ini adalah orang yang kamu fokuskan, sedikit kurang nyaman juga dengan masa lalu pasangannya. Ada masa lalu yang mengganggu pikiran dia, sehingga dia sesekali itu merasakan kemarahan besar, merasakan kekecewaan yang sebetulnya ada di dalam diri dia. Dia merasakan kecemburuan yang sangat luar biasa. Itu diakibatkan karena cerita dan kisah di masa lalu pasangan dia ya. Tapi so far saya melihatnya dia
berusaha menerima, ya, dia berusaha menerima, dia berusaha untuk menerima pasangannya dengan apa adanya, dengan segala kekurangannya. Meskipun itu adalah hal yang tidak mudah, tapi dia mencoba melakukannya karena dia sendiri sebetulnya punya energi dan perasaan yang kuat juga, sehingga dia tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak. Ketika marah dia marah besar memang gitu loh. Ketika marah dia marah besar, tetapi ketika dia marah besar pun dia tetap berpikir bahwa dia butuh pasangannya, dia butuh pasangannya. Sehingga kemarahan-kemarahan itu mencoba dia redam gitu loh. Jadi intinya ada keterlukaan, ada luka batin, ada kekecewaan, ada kecemburuan yang sangat luar biasa karena pasangannya itu memiliki situasi dan kondisi masa lalu yang sekiranya kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika dia dulu mengenal. Karena gini teman-teman, dia semakin mengenal pasangannya, atau siapapun ya, ketika semakin mengenal pasangannya, semakin tahu dan mengerti jalan cerita hidupnya, itu kan akan sangat mempengaruhi pikiran kita gitu kan. Nah ini yang dia rasakan juga begitu. Dia sangat terpengaruh dengan hal-hal yang dia ketahui semakin banyak tentang pasangannya. Satu sisi dia pernah kepengen meninggalkan pasangannya, ya. Satu sisi dia kepengen pergi dari pasangannya itu, karena dia ngerasa bahwa ini nggak sesuai dengan harapan. Tapi kalau saya lihat di sini dia akhirnya bertahan untuk sementara waktu ini, katakanlah dia berserah diri kepada Tuhan. Udahlah, gue pasrah, apapun yang terjadi gue jalanin, apa yang terjadi gue hadapin gitu loh. Pada akhirnya dia ngerasa seperti itu karena dia sendiri tidak bisa membohongi perasaannya. Meskipun di satu sisi dia ngerasa cemburu bahwa satu sisi dia tidak mendapatkan sosok seperti yang dia impikan, tapi dia sudah terlanjur ya, sudah kadung, sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur cinta. Karena perasaan cinta dia terhadap pasangannya itu cukup kuat, dan pasangannya pun juga sebetulnya cukup kuat juga gitu loh. Jadi mereka sama-sama kuat. Itulah yang membuat di sini dia tetap bertahan, tapi satu sisi mereka dia dan juga mereka berdua juga sih, kalau saya lihat seperti itu, dia lebih udah gue pasrah, masing-masing pasrah ya. Jadi agak-agak sering terjadi keributan, sering pasangannya memancing keributan, dan dia sering juga terpancing. Kalau dia sudah terpancing keributan, dia pasti larinya akan ingat terhadap segala macam cerita tentang pasangannya di masa lalunya. Itu teman-teman kalau yang saya lihat untuk dia. Sekali lagi ya, saya ulang lagi, dia adalah orang yang kamu fokuskan. Karena tema di video ini adalah bahagiakah dia dengan pilihannya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya merasakan apa sih ya, kayak ada semacam, yaitu tadi, di antara kebahagiaan dia, di antara rasa bahagia yang sekarang dia miliki, itu di situ terselip ada energi-energi kesedihan, ada energi-energi sakit hati, kecewa, cemburunya luar biasa nih. Bukan masalah dia yang cemburuan, bukan, tapi peristiwa yang dimiliki oleh pasangannya itu adalah sesuatu yang membuat dia tuh cemburu banget. Nggak hanya cemburu, saya selalu mengatakan ya, marah dan cemburu itu masih parahan cemburu. Karena kalau cemburu itu bisa hasil dari penggabungan perasaan. Ada kecewa, marah, benci, dendam dan sebagainya, nggak terima dan sebagainya. Maka cemburu itu lebih berat. Kalau marah ya udah marah doang gitu kan, muncul kemarahan gitu kan, meledak-ledak. Meskipun juga ada unsur rasa kecewa dan sebagainya ada, tapi intinya secara level cemburu itu lebih berat, lebih tinggi daripada kemarahan. Makanya hati-hati kalau ada orang yang sedang cemburu, kamu jangan ngeledek dia gitu kan, dimakan kamu nanti. Bisa dimakan kalau ada orang cemburu, kamu diledek, kamu ngeledek, kamu dimakan nanti, ditelan bulat-bulat nanti ya. Gitu teman-teman ya. Saya akan melihat di kartu ini yang sudah saya siapin ketiga ini. Ya, goncangannya cukup kuat, cukup besar. Tapi harmonisasi mereka juga cukup bagus. Jadi kadang-kadang kayak ada naik turun begitu. Tapi mereka berusaha sekali untuk mensinergikan energi, perasaannya, pikirannya, komunikasinya juga. Sehingga mereka berusaha untuk melewati ini bareng-bareng gitu loh. Itu teman-teman. Kalau ditanya apakah dia bahagia, secara umum dia bahagia. Cuman terselip di antara kebahagiaan itu ada rasa kecewa,
ada perasaan menderita juga gitu loh. Tapi saya melihatnya si dia itu, dia sedang atau selalu mencoba untuk melakukan healing ya, melakukan healing agar dia itu bisa terlepas atau mengurangi beban-beban perasaan, beban luka batinnya, beban kecemburuannya dan sebagainya. Dia berusaha melakukan healing ya, meskipun badai cukup besar, keadaannya cukup naik turun, tapi saya melihat di sini dia menciptakan harmonisasi yang bagus gitu loh, karena sebetulnya memang itulah yang mereka impikan, mereka harapkan, sehingga mereka nggak kepengen di antara mereka berdua itu selalu ribut. Meskipun sesekali nanti, bukan nanti ya, dari kemarin sampai sekarang sampai besok pun dia akan seperti itu. Cuman intensitasnya akan berkurang, akan menurun sih gitu loh. Nah, kedepannya kita tidak akan baca karena saya membaca di situasi sekarang dan kemarin-kemarin aja ya. Tapi apa yang terjadi besok tentunya tidak akan lepas dari situasi sekarang ini. Kalau memang sekarang ini dia berusaha berdua secara serius dan secara sungguh-sungguh dia berusaha memperbaiki, ya tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan baik-baik saja dan semakin baik di kedepannya. Tapi sebaliknya, kalau saat ini dia tidak mencoba untuk memperbaiki dan keduanya sama-sama arogan, sama-sama egois, sama-sama tidak mau ngalah, ya tidak menutup kemungkinan kehancuran itu bakal hadir dalam kehidupan mereka. Yes teman-teman, ya itu sih kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Berarti di file kedua ini dia cukup bahagia meskipun disertai dengan pernak-pernik perasaan-perasaan yang menyertai di dalamnya. Kalau istilah sekarang ada comorbidnya. Komorbid di perasaannya, bahagia sih gitu kan, tapi ada benci, ada dendam, ada marah, ada cemburu dan sebagainya. Oke, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bacaan ini bisa membawa kamu ke sebuah pemikiran baru, membawa kamu ke dalam suatu kondisi di mana kamu juga harus bisa melepaskan diri dari masa lalu. Kamu juga harus bisa fokus di masa sekarang, present moment, dan jangan lupa karena masa sekarang itu adalah investasi untuk masa yang akan datang atau masa depan kamu ke depan nanti, gitu ya. Teman-teman silahkan kalau kamu suka video ini bisa subscribe ya, dan bisa kamu jadikan sebagai pembelajaran buat kita bersama-sama. Oke sahabat sejiwaku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita selalu sehat dan diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang berlimpah dan mudah. Jangan lupa bahagia. Saya Damaraji, sampai jumpa.